Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi putri dari manusia paling mulia di dunia, Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus menjadi pemimpin dari seluruh wanita di syurga? Sosok yang akan kita bahas kali ini adalah Fatimah Az-Zahra, At-Thahirah kedua setelah ibunya Khadijah, dan satu dari 4 wanita terbaik sepanjang masa. Beliau adalah belahan jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajahnya menjadi ciuman kerinduan ayahnya akan syurga. Kehidupan beliau adalah kisah cinta, pengorbanan, dan kesederhanaan yang melampaui logika. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan nasab paling agung yang dilamar oleh para sahabat terkaya dan termulia justru memilih menikah halnya dengan mahar berupa satu baju besi? Dan bagaimana rahasia bisikan terakhir sang ayah yang membuatnya menangis sekaligus tersenyum menjadi penutup kisah hidupnya yang singkat namun penuh makna. Kita akan bedah tuntas kisah Sayyidah Fatimah dari masa kecilnya yang penuh perjuangan hingga kedermawanannya yang diabadikan dalam Al-Quran. Ini adalah kisah yang syarat ilmu yang wajib kita pahami agar kita terhindar dari kesalahpahaman tentang kemuliaan Ahlul Bait. Mari simak sampai tuntas. Jika Anda siap menyelami lautan hikmah ini, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan subscribe agar kita terus bisa berbagi ilmu bermanfaat lainnya. Yuk kita mulai. Fatimah Az-Zahra lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang paling mulia, yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Ayah beliau adalah Nabi Muhammad SAW dan ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang memeluk Islam dan salah satu dari 4 wanita terbaik ahli syurga. Fatimah memiliki 3 kakak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, serta 2 saudara laki-laki Al-Qasim dan Abdullah yang keduanya wafat saat masih kecil. Fatimah disebut-sebut sebagai putri Rasulullah SAW yang paling mirip dengan beliau. Kemiripan ini bukan hanya pada fisik semata, tetapi juga pada sifat, gerak-gerik, bahkan cara beliau berbicara. Aisyah radhiyallahu anha pernah bersaksi bahwa ia tidak pernah melihat seseorang yang tutur kata dan gaya bicaranya paling mirip dengan Rasulullah selain Fatimah Zahra. Kemiripan ini menjadi cerminan bahwa Fatimah membawa karakter agung sang ayah. Cinta Rasulullah kepada Fatimah pun luar biasa. Setiap kali beliau bepergian dan kembali dari perjalanannya, orang pertama yang beliau temui sebelum menemui istri-istrinya adalah Fatimah. Jika Fatimah datang mengunjungi Rasulullah SAW, beliau akan berdiri, mencium, dan menjambutnya dengan penuh kasih sayang. Begitu pula sebaliknya. Saking besarnya cinta dan perhatian Fatimah kepada Nabi SAW, terutama setelah wafatnya Khadijah, beliau menjuluki putrinya itu dengan gelar kehormatan Ummu Abiha, yang artinya ibu bagi ayahnya. Gelar ini merupakan pengakuan langsung dari Rasulullah tentang besarnya cinta dan pengorbanan yang diberikan Fatimah yang menjadi pelipur lara dan sandaran emosional bagi Nabi SAW. Rasulullah bahkan pernah mengungkapkan rasa sayangnya dengan hadis yang luar biasa tegas. Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah berarti membuatku marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dikatakan, aku merasa terganggu bila ia diganggu dan aku merasa sakit jika dia disakiti. Sejak kecil, Fatimah Az-Zahra sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Suatu hari, saat Rasulullah sedang beribadah di depan Ka'bah, beberapa orang kafir Quraisy dengan biadab meletakkan kotoran unta di punggung beliau. Mereka tertawa berbahak-bahak dan mengejek Rasulullah. Fatimah kecil yang mendengar kejadian memalukan itu langsung berlari menghampiri ayahnya. Sesampainya di sana, beliau segera membersihkan kotoran yang ada di punggung Rasulullah. Sambil menangis sedih, Fatimah menghardik orang-orang kafir itu dengan penuh keberanian. Celakalah kalian. Bagaimana bisa kalian tega melakukan ini kepada seseorang yang jujur dan amanah? Seseorang yang tidak pernah menyakiti kalian? Setelah insiden itu, Rasulullah memeluk Fatimah, mengusap air mata dan menenangkan. Jangan takut wahai putriku, Allah selalu bersama kita.
Keberanian Fatimah juga terlihat saat Perang Uhud, di mana beliau dan beberapa perempuan muslim lain ditugaskan memenuhi kebutuhan para mujahidin, mulai dari mengangkat air hingga merawat para pejuang yang terluka. Fatimah punalah yang merawat sang ayah saat Rasulullah terluka parah dalam pertempuran tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika tiba waktunya Fatimah untuk menikah, banyak laki-laki mulia yang datang melamar beliau. Pria pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan orang yang mempertaruhkan jiwa dan hartanya. Namun Rasulullah dengan halus menolak lamaran Abu Bakar dengan alasan usia Fatimah masih sangat muda. Setelah Abu Bakar, datanglah Umar bin Khattab yang kehadirannya membuat syaitan berlari ketakutan dan diberi gelar Al-Faruq, berbeda kebenaran dan kebatilan. Lagi-lagi, Rasulullah dengan lembut menolak lamaran Umar dengan alasan yang sama. Penolakan tidak berhenti di situ. Abdurrahman bin Auf datang melamar dengan membawa mahar yang sangat besar, 100 ekor unta bermata biru dan 10.000 dinar. Jika diuangkan ke rupiah saat ini, jumlahnya bisa mencapai puluhan miliar. Lamaran Abdurrahman tetap ditolak. Bahkan Utsman bin Affan, menantu Rasulullah yang juga saudagar kaya dan mulia, datang melamar dengan mahar yang sama besarnya. Namun Rasulullah kembali menolak. Penolakan terhadap para sahabat mulia dan kaya raya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan takdir pernikahan yang berbeda, yang tidak didasarkan pada besarnya harta. Pria yang ditakdirkan bagi Fatimah akhirnya datang. Dia adalah seorang pemuda yang sejak kecil hidup di bawah asuhan Rasulullah. Dia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rasulullah. Dikenal hebat di medan tempur, pemilik pedang Zulfikar, dan sang penakluk benteng Khaybar. Dialah Ali bin Abi Thalib. Ali datang menemui Rasulullah dalam keadaan sangat gugup, bahkan tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat kegugupan Ali, Rasulullah langsung menanyakan inti kedatangannya. "Wahai Ali, apakah kedatanganmu ke sini karena ingin melamar putriku Fatimah?" Ali langsung mengiyakan dengan senyuman. "Betul wahai Rasulullah, aku ingin melamar Fatimah." Rasulullah kemudian bertanya. Ali bin Abi Thalib segera menjual baju besinya yang hanya laku 400 dirham. Seluruh uang hasil penjualan itu diserahkan kepada Rasulullah, yang kemudian membaginya menjadi 3 bagian. Untuk kebutuhan rumah tangga, membeli wangi-wangian, dan biaya jamuan pernikahan. Setelah pernikahan disiapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan keduanya. Bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mahar 400 dirham dari nilai baju besinya Ali." Pada hari pernikahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah yang sangat sederhana kepada putrinya. Sehelai kain, bantal dari kulit yang diisi serat kurma, alat penggiling gandum, kendi air, dan beberapa peralatan rumah tangga lainnya. Hadiah yang sangat sederhana mencerminkan kesederhanaan dan qanaah atau merasa cukup yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasangan termulia ini. Setelah menikah, Ali dan Fatimah dikaruniai 5 orang anak: Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulthum, serta Mohsen yang wafat ketika masih kecil. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana di Madinah. Ali bekerja keras untuk mencari nafkah, sementara Fatimah mengurus pekerjaan rumah tangga yang sangat berat. Fatimah sering menggiling gandum dengan tangannya sendiri hingga membuat kedua tangannya lecet. Ia juga sering mengambil air dari sumur sehingga membuat pundaknya terluka karena beban berat yang beliau pikul. Melihat keadaan istrinya itu, Ali merasa sedih dan menyarankan Fatimah meminta seorang membantu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah pun mendatangi ayahnya untuk menyampaikan permintaan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar permintaan putrinya dengan penuh perhatian, lalu beliau berkata, "Wahai putriku, aku tidak bisa memberikan seorang pembantu kepadamu, sementara para ahli suffah atau orang-orang miskin yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi masih membutuhkan bantuan yang lebih besar." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengecewakan putrinya.
beliau memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta dunia, yaitu ajaran spiritual. Wahai putriku, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik bagimu daripada seorang pembantu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan tasbih Fatimah. Sebelum tidur, ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Fatimah menerima ajaran itu dengan hati ikhlas, dan Ali pun meyakini, demi Allah, ini hadiah terbaik yang bisa kita terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan, tidak hanya dalam berbagi harta, tetapi juga dalam doa-doanya. Pada suatu malam, Ali bin Abi Thalib melihat Fatimah sedang berdoa dengan khusyuk. Namun yang membuat Ali terharu adalah isi doanya. Ia memohon kebaikan untuk umat Islam, untuk tetangganya, dan untuk orang-orang di sekitarnya. Fatimah tidak memohon apapun untuk dirinya sendiri. Ketika Ali bertanya, Fatimah tersenyum lembut dan menjawab, "Wahai suamiku, aku lebih suka mendoakan orang lain dahulu, karena aku yakin Allah tidak akan meninggalkan diriku." Kedermawanan Fatimah dan Ali mencapai puncaknya ketika kedua putra mereka, Hasan dan Husain,